Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, rasa haus akan arahan dan petunjuk dalam Islam membawa Jamila kepada Islam. Perempuan keturunan Nigeria yang dibesarkan di Inggris ini memandang agama seperti seseorang yang mengarahkan apa yang harus dilakukannya. Bagi perempuan berusia 30 tahun ini, selama ia beribadah kepada Tuhan, ia merupakan hal terpenting. Jamila dibesarkan sebagai seorang pemeluk agama yang sama dengan keluarganya. Namun meski telah memiliki kepercayaan agama, ia masih mencari petunjuk. Jamila merasa ingin lebih terhubung dengan agama dan merasa ada sesuatu yang kurang dari agama sebelumnya ini. Hingga kemudian perjalanan hidupnya membawanya pada Islam. Bagi saya, agama sebelumnya tidak memberi saya hal itu lagi. Dan satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah apa yang bisa saya ubah. Dan juga saudara perempuan saya memberi saya buku untuk dibaca. Jadi saya menemukan Islam pada usia 19 tahun, kata Jamila. Jamila kemudian menemukan titik balik hidupnya dengan Islam. Ia mengaku tertarik pada Islam karena kedisiplinannya. Salah satunya disiplin dalam sholat 5 waktu dalam sehari. Menurutnya, sholat 5 waktu adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Setelah memutuskan untuk memeluk Islam, Jamila mencoba membaca lebih lanjut pengetahuan tentang agama dan merasa butuh untuk disiplin melaksanakan sholat. Saya hanya perlu disiplin dan saya pikir itulah jalan ke depan bagi saya. Ada hal-hal tertentu dalam agama sebelumnya yang saya tidak akan percaya lagi seperti sosok anak Allah, ujarnya. Ketika ia pertama kali menjadi seorang muslimah, ia tidak mengetahui apapun tentang Islam. Namun beruntung, ia memiliki beberapa saudara yang membantunya mengenal dan memahami Islam. Jamila lantas mencoba perlahan mempraktekkan agama Islam. Awalnya ia merasa ragu-ragu dan berkata mungkin bukan waktunya sekarang untuk memperlihatkan identitas agama barunya. Ia berpikir untuk menyempurnakan agamanya terlebih dahulu. Namun kemudian Jamila memutuskan untuk berhijab. Ia mengungkapkan orang-orang berpikir bahwa mereka muslimah tertindas karena hijabnya. Padahal menurutnya hijab justru memberikan rasa hormat kepadanya sebagai wanita dari orang-orang yang hendak berurusan dengannya. Bahkan Jamila merasa bahwa agama menjadi pengendali dan pengarah untuk melakukan segala sesuatu. Karena Islam, ia kerap mengingatkan dirinya sendiri untuk segala hal yang hendak ia lakukan. Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa orang-orang mengenalnya pun akan mengatakan bahwa ia telah banyak berubah dalam menangani banyak hal ataupun saat berurusan dengan orang lain. Semakin saya beribadah, semakin saya berpaling kepada Tuhan, semakin saya mencoba memahami betapa bermanfaatnya agama itu, ungkapnya. Dalam Al-Quran misalnya, untuk setiap perjuangan yang dilalui, Jamila mengatakan ada sesuatu di dalamnya yang berkaitan dengan itu. Tentunya jika kita membuka hati untuk berhubungan dengannya. Saya telah membaca Quran berkali-kali, dan pada saat saya membaca, saya hanya melewatkannya karena saya tidak ingin itu membalas saya. Tetapi Anda menemukan bahwa semakin Anda datang ke agama, semakin Anda kembali dan menyadari jawaban itu untuk hidup saya, katanya. Setelah mengenal Islam, Jamila lebih memasrahkan diri kepada Allah. Ia mengungkapkan saat ini setiap kali terjadi sesuatu, ia dapat berpaling kepada Allah dan kemudian berdoa. Di situ ia merasa lebih baik. Tetapi saat ia mendapat masalah, Jamila tidaklah berkabung atau bersedih seperti biasanya. Ia justru akan pergi sholat dan berdoa. Subhanallah, sesuatu keadaan menjadi berubah. Dan bahkan teman saya bertanya bagaimana bisa ini terjadi. Tetapi saya sedang melakukan sesuatu yang tepat di sini, tambahnya. Sahabat yang beriman, itulah bentuk hidayah yang Allah berikan terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah darinya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dmitri Smirnov, seorang imam besar Katolik Ortodoks
yang menggemparkan ratusan jemaat dengan sebuah khutbah pada pertengahan September 2016 silam. Dalam khutbahnya, Dmitri Smirnov mengatakan bahwa masa depan Rusia akan menjadi milik pemeluk Islam. Saksikanlah jutaan umat manusia yang beribadah dengan sangat teratur dalam satu waktu dan tempat. Mereka menempati syaf mereka masing-masing dan hal itu tidak perlu diajarkan. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus diperintahkan. Lalu di mana kalian melihat penganut agama Kristen di seluruh dunia bisa beribadah bersama? Dan hal itu sama sekali tidak ada dalam Kristen. Kalian tidak akan pernah melihatnya, ujar imam besar Katolik Ortodoks di depan ratusan ribu jemaatnya. Lihatlah mereka, kaum muslimin kerap membantu dengan sukarela tanpa berharap imbalan, tapi pemeluk Kristen malah sebaliknya. Kalian tanyakan pada wanita tua itu, katanya sambil menunjuk wanita lumpuh yang berada di gereja. Sang imam besar Katolik Ortodoks itu mengatakan bahwa wanita tua itu mengaku setiap kali ke gereja di Moskow, wanita itu kerap mendapat jasa transportasi dari seorang pengemudi muslim. Pengemudi muslim itu selalu menolak tiap kali wanita tua itu ingin memberi bayaran atas jasanya. Menakjubkannya, pengemudi muslim itu beralasan bahwa Islam melarang untuk mengambil upah pada wanita lansia, jompo, duafa, dan anak-anak yatim di berbagai panti dan yayasan. Dmitri Smirnov telah membuktikan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menghormati orang tua, terlebih lagi orang tua yang tak berdaya. Ia bahkan mengakui bahwa pribadi pengemudi muslim tersebut tidak dapat ditemukan pada pemeluk Kristen yang mengajarkannya kasih. Seorang muslim justru lebih dekat dengan sang Mesias, tapi orang Kristen hanya ingin uang. Apakah kalian tidak merasakan bagaimana dalam prosesi penebusan dosa, siapa saja harus membayar pada pendetamu, entah itu miskin atau manula, wajib memaharkannya sebagai ritual pengampunan dosa, ungkap Dmitri yang seketika membuat ratusan jemaat yang mengikuti misa imam besar Katolik itu terdiam dan merenung. Dia mengatakan, seorang muslim tidak tertarik untuk mengambil upah pada orang-orang lansia. Mereka begitu ikhlas dengan sukarela membawakan barang-barang serta belanjaan wanita tua sampai sang wanita tua itu hendak berdoa ke gereja. Bahkan kata dia, sang pengemudi muslim setia untuk mengantar jemput wanita tua itu. Inilah kenapa saya mengatakan masa depan Rusia akan menjadi mayoritas pemeluk agama Islam dan negeri ini akan menjadi negara Islam, lanjutnya dalam khutbah. Menurutnya, tuduhan teroris yang kerap dialamatkan kepada agama Islam hanya isu belaka. Sebab kata dia, kenyataannya umat Islam sangat mengedepankan etika dan kesopanan. Di depan jemaatnya, Dmitri mengakui bahwa meski umat Islam difitnah sebagai teroris, tapi populasi jumlah manusia yang berbondong-bondong memeluk agama Islam di Eropa dan Rusia makin ramai berdatangan ke masjid untuk memeluk Islam. Karena mu'alaf tahu betul bahwa Islam tidak sekejam yang dunia tuduhkan, lanjutnya. Dmitri melanjutkan bahwa sekarang dan selamanya masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam. Mengingat populasi muslim di Rusia sudah mencapai 23 juta, sementara pemeluk Kristen mengalami penurunan hingga 18 juta, sedangkan sisanya masih menganut komunis. Ini sebuah fakta bahwa Islam sekarang menjadi agama terbesar di Rusia, ungkapnya. Kemudian sang pendeta mengakhiri khutbahnya dan turun dari mimbar dengan berurai air mata sambil meninggalkan jemaat yang masih terpaku dan haru. Mereka tak pernah menyangka seorang imam besar Katolik bisa mengagungkan orang muslim. Sebagian jemaat ada yang menangis menyadari bahwa ajaran Islam ternyata berbudi luhur dan Islam tidak layak disebut teroris. Sahabat yang beriman, seorang pendeta saja bisa mengagungkan agama Islam sebegitu luar biasanya. Apalagi dengan kita yang notabene umat Islam. Sudah seharusnya dan sepantasnya kita menjunjung dan mengagungkan agama Islam. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.